Hal. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Ya, senang sekali bisa kembali ke tempat ini, Bapak Ibu, untuk kita bersama-sama merayakan Hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Salam dari keluarga Brastagi, ya. Kami berdua dengan istri saya, Foni, hadir di perayaan Natal ini. Langsung saja Bapak Ibu, karena firman Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan pada perayaan Natal kita ini. Tema kita, ya, seperti tema besar ini adalah Immanuel, Tuhan beserta kita. Haleluya. Nah, saudara, kata Immanuel di dalam Alkitab, di dalam Matius 1 ayat 23, ya, saya akan bacakan. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, sesuatu yang unik, nama Immanuel itu adalah nama dari bahasa aslinya yaitu Ibrani. Tetapi Alkitab harus menjelaskan arti nama itu. Ada begitu banyak nama di Alkitab tidak perlu diterjemahkan atau dibuat pengertiannya. Tetapi kata Immanuel itu dikatakan yang berarti Allah menyertai kita. Itu artinya Tuhan mau dimanapun firman Tuhan ini diterjemahkan, akan diterjemahkan dalam bahasa aslinya. Sehingga orang mengerti bahwa Yesus, Allah yang menjadi manusia itu, dia adalah Allah yang menyertai kita. Amin. Walaupun mungkin bahasa Karo, bahasa Batak, bahasa Sunda, maka terpaksa dia akan menerjemahkan bahwa Immanuel itu artinya ya mungkin bahasa Karo, bahasa Sunda. Supaya orang yang mendengar kabar baik ini mengerti bahwa Allah itu tidak hanya mencintai orang Ibrani, tetapi semua suku, semua orang yang membaca firman Tuhan yang mendengar kabar baik ini. Amin. Yang artinya juga Allah mau menyertai setiap kita. Katakan, Allah mau menyertai engkau gitu. Allah mau bersama dengan engkau. Allah mau bersama dengan saya. Amin. Nah, tetapi nama Immanuel yang berarti Allah menyertai kita ini adalah nama yang berasal dari sorga yang Tuhan berikan. Pasti mengandung makna yang begitu indah, begitu luar biasa. Ketika mempersiapkan firman Tuhan ini, saya sendiri harus banyak belajar, Bapak Ibu. Saya sangat diberkati dengan ketika saya hanya belajar tentang satu kata ini, Immanuel ini. Dan hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang kita pelajari dari kata Tuhan beserta kita atau Immanuel. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa kata Immanuel, bahwa Allah beserta kita, seharusnya membuat kita bersuka cita. Haleluya. Seharusnya fakta pengertian dari nama bahwa Allah menyertai kita itu harusnya memberikan sukacita yang begitu besar dalam hidup kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang percaya. Mengapa Bapak Ibu? Karena dikatakan tadi Allah beserta kita. Ada 3 kata. Pertama kita melihat Allah. Siapa itu Allah? Allah adalah pencipta segala yang ada. Yang menciptakan alam semesta ini. Allah yang agung, kudus, mulia. Yang berbeda dari segala makhluk. Dia kudus. Dia yang disembah dari kekekalan sampai kekekalan. Malaikat-malaikat menyembah, memuji dia sepanjang abad. Tetapi lewat firman Tuhan ini mengatakan Allah yang agung, mulia, suci itu, yang besar itu, dia mau
mendekat kepada kita. Dia mau bersama dengan kita. Haleluya. Lalu kalau kita melihat kita, siapa kita? Kita ini tentu manusia. Kalau kita melihat siapa manusia, maka kita melihat begitu kontras, begitu berbeda dengan Allah yang berbeda itu, yang suci mulia, yang kudus itu dengan manusia. Kita adalah makhluk yang berdosa. Walaupun kita sempat bersama dengan Tuhan, tetapi kalau kita melihat kenyataan manusia, kita adalah makhluk yang berdosa, yang hina, pemberontak, yang seharusnya tidak mungkin lagi dikasihi. Kita seharusnya dilemparkan ke neraka. Kita yang sudah menentang Tuhan. Tetapi Allah yang agung mulia itu, Dia mau menyertai kita. Dia mau bersama dengan kita, makhluk yang hina ini, yang berdosa ini, yang tidak layak dikasihi ini. Itulah sebabnya seharusnya ketika kita mendengar nama Immanuel saja, kita berkata, terima kasih Tuhan. Aku yang hina, aku yang berdosa, aku pemberontak yang tak layak ini Tuhan. Engkau mau bersama dengan aku, Engkau mau tinggal di dalam aku yang hina ini. Haleluya, haleluya. Seharusnya itu membuat sukacita kita setiap hari ada, tidak tergoyahkan. Karena faktanya Allah sendiri mau menyertai kita bersama dengan kita. Haleluya. Dan inisiatif itu bukan dari diri kita, Bapak Ibu. Itu bukan dari keinginan kita untuk mendekat kepada Tuhan. Tidak. Alkitab mengajarkan kita, ada satu teologi namanya berkat pendahuluan, anugerah pendahuluan. Artinya apa? Kita tidak mungkin mendekat kepada Tuhan sebelum Tuhan sendiri memberikan satu keinginan, gerakan untuk kita bisa mendekat kepada Tuhan. Alkitab mengatakan, akulah yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku. Tidak ada seorang pun kita ini yang datang pada Yesus karena keinginan kita sendiri. Pasti terlebih dahulu ada gerakan Roh Kudus yang menginsafkan kita. Haleluya. Itu sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya selalu memiliki sukacita. Oh, mungkin kita bisa gagal dalam usaha. Mungkin bahkan di rumah tangga ada masalah. Mungkin anak-anak kita gagal, mungkin kita sakit. Tetapi apakah sukacita kita bisa hilang kalau kita tahu bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita? Amin. Kitab Habakuk berkata, hasil tanaman mungkin tidak menghasilkan, hasil ternak tidak menghasilkan, tetapi aku tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Amin. Bahkan anak-anak Tuhan, kalaupun kita satu saat nanti akan terbaring di ruangan ICU, bilang kiri kanan, mungkin gak lama lagi juga ya gitu ya. Karena kita pasti harus melewati itu, saudara. Satu saat akan ambulans membawa kita sampai ke Boromius kira-kira ya, ada yang ke, itu akan datang, gak mungkin gak. Siap tidak siap kita akan satu saat akan naik ke mobil yang keren itu, dibawa ke rumah sakit, masuk ke IGD dan dipompa jantungnya dan bilang kiri kanan, gak usah takut, bilang Tuhan beserta kita. Haleluya. Kalau di kampung kami sana, itu akan ketahuan apakah selama ini dia memiliki sukacita Allah beserta dia atau tidak. Karena kalau dia tidak memiliki Immanuel, waktu dia sakit masuk IGD, dia akan panggil mama papanya. Halo? Tanya kiri kanan, kalau kamu nanti masuk IGD kira-kira panggil siapa? Bilang, panggil istri kah? Panggil mama papa? Atau panggil Immanuel? Immanuel, Immanuel. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bahkan sampai kepada kekekalan. Haleluya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan kalau dia di IGD dia tetap tersenyum karena dia tahu Tuhan tidak meninggalkan dia, bahkan menuntun dia sampai kepada kekekalan. Haleluya. Haleluya. Sukacita anak Tuhan itu tak tergantikan.
Karena dia tahu Allah menyertai dia apapun yang terjadi. Masalah boleh silih berganti, tapi sukacita Immanuel tidak tergantikan. Amin. Dan sukacita, Bapak Ibu, itu adalah tanda pertama ketika orang itu merasakan Allah itu berdiam di dalam dirinya. Dalam Matius 2 ayat 10 ada beberapa ayat, saya kutip ayat yang sering kita baca di Natal. Matius 2 ayat 10, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Ini siapa ini? Yang melihat bintang? Orang Majus. Siapa orang Majus? Orang yang menyembah berhala. Mereka tidak mengenal siapa itu Mesias. Mereka hanya dengar sedikit. Kemudian mereka, nah itu yang tadi kita katakan. Allah selalu mendahului. Memperkenalkan dirinya kepada kita. Orang-orang yang jauh, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang dulunya menyembah berhala. Tapi Tuhan berikan kesempatan, keselamatan kepada orang-orang di luar, orang Yahudi. Dan ketika mereka mengikuti panggilan Tuhan itu, terang bintang itu, mereka sampai di Bethlehem. Dan ketika mereka lihat bintang itu, dikatakan apa? Sangat bersukacitalah mereka. Saya rindu kita bacakan sama-sama yang warna kuning ya. 1, 2, 3. Sangat bersukacitalah mereka. Sekali lagi. Sangat bersukacitalah mereka. Sama ekspresinya dong Bapak Ibu. Mana ekspresinya? Tanya. Mana ekspresinya? Kalau sangat bersukacita itu gimana sih Bapak Ibu? Apa ya? Sangat bersukacitalah mereka. Oh bukan. Supaya kita pulang dari Natal ini orang semua melihat bahwa sukacita kita sangat bersukacita. Mereka bilang dari mana? Natal. Oh pantesan mereka sangat bersukacita. Coba kita kasih dulu ekspresi ya, ke kiri kanan ya. Gimana sih ekspresi sangat bersukacitalah mereka? 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Itu sukacita anak Tuhan. Bukan sukacita biasa, no. Kalau anak kita dapat kuliah di ITB, sangat bersukacita. Atau dapat di luar negeri, sangat bersukacita. Tapi bisa hilang juga itu ya kan. Begitu dia udah mulai kuliah, capek, mama, papa, capek. Anak kami Kaleb, waktu dapat di UI, wah senang sekali. Tapi sekarang dia selalu cerita betapa beratnya kuliah di sana. Kami ikut sedih gitu. Tapi kalau sukacita Tuhan tidak pernah tergantikan. Haleluya. Malaikat berkata kepada gembala-gembala, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saudara, ini yang dunia tidak bisa tawarkan. Kesukaan besar. Yang ada hanya kesukaan-kesukaan kecil. Haleluya. Gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena maka kembalilah gembala-gembala sambil memuji dan memuliakan Allah. Gembala-gembala adalah orang yang paling miskin waktu itu. Mereka hanya pekerja yang mengasuh domba-domba orang Bethlehem. Tapi ketika malaikat itu membawa berita Immanuel, mereka bilang, wow, kami orang yang hina, tapi Allah mau menyertai kami, bersama dengan kami. Mereka tidak lagi minder. Mereka pergi ke Bethlehem. Mereka memberitakan kabar keselamatan kelahiran Yesus. Bapak Ibu, Immanuel harusnya memberi kita sukacita. Amin. Yang kedua, Immanuel memberikan kita untuk mendekat lebih lagi kepada Tuhan. Mari mendekat lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan jalan kepada kita. Dia berkata, aku mau menyertai engkau. Yesus menjadi jalan buat kita untuk datang kepada tahta yang kudus, kata kitab Ibrani 10 ayat 19. Marilah kita menghadap tahta Allah dengan keberanian. Jadi kalau Immanuel, Allah sudah bersama dengan kita, tetapi ada bagian kita, katakan ada bagian saya, untuk makin mendekat kepada Tuhan. Amin. Seorang hamba Tuhan berkata begini, sejauh mana saya dekat dengan Tuhan, itu sudah bergantung kepada seberapa rindu, seberapa
kuat saya mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi, di awal kita katakan bahwa Allah lah yang berinisiatif mendekat kepada kita. Tetapi setelah Allah menyertai kita, datang ke dunia, Tuhan mengampuni kita, menyelamatkan kita. Tetapi adalah bagian saya, sekali lagi, adalah bagian saya. Adalah usaha saya, kerinduan saya untuk dekat kepada Tuhan. Sejauh itu saya mengenal Tuhan. Kalau saudara baca di Alkitab, orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, ada Abraham, ada Yusuf, ada Daud, ada Yeremia, Yesaya, Paulus. Mereka adalah orang-orang yang rindu, yang berjuang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Amin. Memang mereka nggak bisa datang kepada Tuhan sebelum Yesus Immanuel itu berkata, aku mau menyertai engkau. Sebelum Yesus membuka jalan, tetapi adalah bagian kita Bapak Ibu, untuk terus menerus mendekat kepada Tuhan. Amin. Ada banyak orang Kristen, kita tidak lihat perubahan yang signifikan dalam hidupnya. Hari lepas hari, tahun lepas tahun, Natal lepas tahun. Tidak ada perubahan yang besar, baik dalam karakternya, dalam hatinya, dalam panggilannya, pelayanannya. Kenapa? Karena dia tidak mau mendekat kepada Tuhan. Lebih dekat Tuhan, lebih dekat Tuhan. Padahal Tuhan memberikan kita kesempatan setiap hari mendekat kepada Dia. Setiap pagi Tuhan menunggu kita di kamar doa kita masing-masing. Seberapa lama kita berdoa di kamar doa kita, seberapa rindunya kita mendekat kepada Tuhan, itu akan sangat menentukan perubahan-perubahan baik di dalam hati kita, keluarga kita Bapak Ibu. Tuhan sudah menyertai kita, tapi kitalah yang harus berjuang untuk mendekatkan lebih lagi kepada Tuhan. Amin. Raja Daud pernah berkata, Mazmur 63 ayat 8, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Perhatikan Bapak Ibu. Ketika Daud hatinya melekat kepada Tuhan, di sana tangan Tuhan menopang dia. Kalau engkau mau makin dekat dengan Tuhan, kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan lebih lagi dalam seluruh hidupmu, kejarlah Tuhan. Haleluya. Hati Daud itu seperti sungai yang tidak pernah kering, mengejar Tuhan. Dia mengatakan, aku menginginkan apapun lebih dari apapun selain daripada dekat dengan Tuhan. Seperti rusa merindukan air sungai Tuhan. Hatiku gak tahan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan begitu mengasihi Daud. Karena hatinya begitu rindu akan Tuhan. Pagi-pagi dia bilang, aku mendahului para penjaga. Paulus berkata, ini satu-satunya yang paling kuinginkan, yaitu mengenal Engkau Tuhan. Raja Daud itu raja loh Bapak Ibu. Kurang sibuk apa raja? Tanya kiri kanan, lebih sibuk raja atau kamu bilang? Raja Daud berapa kali berdoa sehari? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa kali Raja Daud sehari berdoa? 7 kali aku berdoa, mengangkat hatiku kepada Tuhan. Bayangkan raja. Nah kita, sesibuk apapun rasanya, aduh doanya sebentar aja. Bapak Ibu, kalau saya bilang ya, kalau kita gereja karismatik, ya mulailah belajar. Minimal pagi-pagi itu setengah jam dulu, lama-lama jadi 1 jam. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin rindu kita dengan Tuhan, makin menikmati hubungan dengan Tuhan. Amin. Bangun Bapak Ibu, lebih dekat dengan Tuhan. Katakan kiri kanan, yuk lebih dekat dengan Tuhan yuk. Amin. Yakobus 4:8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Haleluya. Ini bukan berarti kitanya yang dulu, bukan. Pasti Yesus dulu yang menyelamatkan kita. Tetapi sekali lagi, setelah kita mengenal Yesus, mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Amin. Yang terakhir, katakan yang terakhir. Nah ini penantangannya. Kalau kita sudah Immanuel, Allah menyertai kita, Bapak Ibu. Bayangkan Allah yang besar itu.
Allah yang berkuasa itu, sekarang dia tinggal loh di dalam kita. Bapak Ibu pernah menyadari itu enggak? Pencipta alam semesta, yang dengan satu patah kata saja dunia dijadikan, itu sekarang mau dan sudah tinggal di dalam diri kita. Wow, katakan wow. Kenapa anak-anak Tuhan kita merasa kadang gak berdaya, padahal Allah itu sudah menyertai kita. Kenapa kita tidak bersuka cita? Kenapa kita tidak percaya? Itu sebabnya kalau memang Allah itu sudah ada di dalam saya, menyertai saya, ini waktunya kita pergi untuk membawa Allah, kita menjadi rekan sekerjanya Allah, untuk membawa penyertaan Tuhan itu kemanapun kita pergi. Amin. Kita pergi ke kantor, biarlah Allah menyertai kita dan Allah dinyatakan di pekerjaan kita. Kita pergi ke kampus, kita disertai oleh Allah yang berkuasa itu. Di kampus, orang melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita pergi ke pajak, orang bisa melihat bahwa di pasar pun, oh ini orang yang disertai oleh Tuhan. Di tetangga kita berkata, wow ini orang yang disertai Tuhan. Tanya kiri kanan, udah berapa orang yang bilang sama kamu, aku melihat Tuhan menyertai engkau. Coba tanya dulu. Berapa orang yang pernah ngomong begitu di kerjaan, di tetangga, di kampus, atau di mana-mana, di kantor. Pernah gak orang ngomong gitu? Aku lihat loh, dalam hidupmu itu Tuhan menyertai engkau. Kira-kira pernah gak ada yang ngomong begitu? Saya rasa pernah ya, ada yang mungkin satu dua. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Katakan, ini yang Tuhan mau. Jadi jangan, Immanuel, Allah besertaku, kita nikmati. Enggak, kita harus bawa pergi. Bukan hanya di gereja, katakan bukan hanya di gereja. Tapi kemanapun kita pergi, amin. Dimanapun kita berdiri, amin. Kan ada lagunya, kemanapun aku kan pergi, dimanapun. Mungkin kebalik-balik saya nggak tahu ya, mungkin Ko Andre yang tahu. Di situ pasti mujizat kan terjadi. Bilang kiri kanan, Tuhan mau kemanapun kamu pergi, ada mujizat di sana. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah. Panggilan orang Kristen itu bukan di gereja Bapak Ibu, bukan di rumah, tapi pergi keluar. Betul, kita memang harus dulu di rumah dulu, di gereja dulu, tapi endingnya, ujungnya harus pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu, kalau engkau mau melihat penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu, pergilah. Beritakanlah kabar baik tentang kelahiran Yesus Juru Selamat. Allah menyertai, bahwa orang-orang berdosa dia bisa mendekat kepada Allah, bahwa Allah sudah membuka jalan untuk diperdamaikan, dan saudara akan lihat Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Saya mungkin sedikit ada kesaksian sebelum kita berdoa Bapak Ibu. Sekitar 7-8 tahun yang lalu saya pergi ke Nias. Saya dibawa ke satu pulau, dan di pulau itu mereka sudah 2 tahun tidak ada ibadah. Dan waktu kami turun di situ, penduduk itu bertanya, Bapak siapa? Saya perkenalkan dia. Oh, Bapak pendeta. Kalau begitu, tolong Pak, buat hari ini ibadah di sini. Kami sudah 2 tahun tidak ibadah. Dan saya bilang, maaf Pak, hanya turun sebentar dan kami harus pergi. Dia bilang, tolonglah Pak, kami sudah haus, rindu 2 tahun gak ibadah. Dan saya bilang, maaf gak bisa. Kami harus pulang Bapak Ibu. Tapi sejak itu hati saya gak tahan. Saya selalu berseru pada Tuhan, Tuhan, bukankah Engkau pemilik segala sesuatu di dunia ini? Bagaimana Engkau biarkan ada orang yang rindu kepadamu Tuhan? Saya rasa Tuhan bukan tidak peduli karena tidak ada yang berdoa. Tapi saya mulai berdoa Bapak Ibu. Dan 2 tahun yang lalu, ketika ada satu acara, saya bertemu dengan seseorang. Dia tanya, apa kemimpimu, kerinduanmu? Dan saya bilang, saya mimpi
Ada satu kapal yang bisa masuk ke pulau-pulau di daerah pulau-pulau Batu Nias, saya bilang. Sehingga hamba-hamba Tuhan bisa menginjil di sana. Singkat cerita, dia mau menyetujui. Dia mengirim dana sekitar 250 juta untuk membeli boat ini, Bapak Ibu. Dan sekarang boat itu dipakai misi di sana. Tuhan menyertai kita, menyertai doa-doa kita. Kalau kita mau melakukan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Kalau kita mau memberitakan kabar baik, penginjilan, kita mau bermisi, Tuhan akan menyertai, memberkati kita. Apapun boleh engkau kerjakan dalam hidupmu, tapi dengan satu motivasi, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku mau buat usaha, bangun usaha. Aku janji untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, aku mau ini Tuhan, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan terpaksa memberkati engkau. Tapi kalau engkau hanya untuk dirimu saja, bagaimana Tuhan menyertai pekerjaan kita, usaha kita. Kalau di sana Tuhan tidak dilibatkan, kalau Tuhan tidak menyertai, Bapak Ibu. Artinya Tuhan mau menyertai segala usaha, pekerjaan dan apapun yang kita kerjakan. Kalau kita mengatakan Tuhan, sertai ini untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dan masih cerita yang sama, ini pendeta yang di sana, Bapak Ibu. Sebelum kita berdoa, ini yang terakhir. Tahun yang lalu, hamba Tuhan ini namanya Timbul Sianturi, anak rohani kami, Pak Surbakti yang kirim dia ke sana. Dia tiba-tiba telepon, dia bilang, "Bang, aku sakit keras. Sudah 2 minggu bolak-balik panasnya naik turun. Ternyata dia kena malaria. Itu pembuluh darahnya sudah mau pecah, Bapak Ibu. Tapi di Pulau Telo itu tidak ada rumah sakit yang untuk transfusi darah. Untuk dia pergi ke pulau besar, dia harus naik kapal. Dan waktu itu badai besar, Bapak Ibu. Tidak ada kapal ke sana, itu sangat kritis. Aku bilang kepada Tuhan, Tuhan, ini hambamu yang bertanggung jawab dengan kapal penginjilan di sana. Masakan Tuhan biarkan? Dia sudah dalam kritis, badai besar, tidak ada kapal. Dia semakin sakit, kena malaria. Hampir 1000 orang kena malaria, sudah banyak yang mati. Bapak Ibu, sekitar 20-an orang. Tetapi mujizat terjadi. Dalam keadaan parah seperti itu, dia tidak bisa pergi ke pulau besar. Dia tidak bisa pergi ke rumah sakit. Tapi persis pada waktu yang tidak terlambat, rumah sakit militer tentara datang membangun rumah sakit di Pulau Telo. Sehingga dia bisa dirawat. Ketika kita melakukan panggilan Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan tidak pernah terlambat, Bapak Ibu. Kalau kita berkata, Tuhan, sertai aku Tuhan. Aku akan melakukan panggilan Tuhan dalam hidupku. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Bapak Ibu, sorga itu apa sih? Sorga itu God with us. Kita akan bersama Tuhan selama-lamanya. Sehingga kita tidak perlu takut akan kematian sekalipun. Amin. Karena sorga adalah Tuhan bersama kami. Itu sebabnya John Wesley, seorang hamba Tuhan yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Kata-kata terakhir sebelum meninggal, ini yang dia ucapkan. Kata-kata terakhir dalam hidupnya. The best of all is that God with us. Yang terbaik dari segala sesuatu yang kujalani dalam hidupku. Bukan waktu dia dipuji jadi hamba Tuhan. Waktu dia ditulis sebagai seorang, bukan. Yang terbaik dalam hidup ini yang bisa kita dapatkan adalah ketika kita menyadari Tuhan bersama dengan kita. Tuhan beserta dengan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bilang kiri kanan, salamin kiri kanan. Tuhan beserta kita. Dan kalau Tuhan bersama kita, siapa yang bisa memisahkan kita? Haleluya! Siapa yang bisa melawan kita? Haleluya! Mari kita datang Bapak Ibu kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku. Saya minta. Biarlah di hari Natal ini kita mengingat kembali betapa ajaib, betapa luar biasa kasih Tuhan lewat Dia mau bersama kita, tinggal di dalam kita. Saya undang bangkit berdiri, kita menaikkan pujian ini dan kemudian nanti kita berdoa. Saya serahkan.
Ya Tuhan. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sedih. Kekuatan kita Bapak Ibu, kekuatan-Mu. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, aku akan lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya akan memberi tantangan kepada Bapak Ibu. Kalau ada di antara saudara yang datang, engkau belum menyadari bahwa Allah itu menyertai engkau. Mungkin kau berkata, aku terlalu berdosa, aku tidak layak. Begitu banyak dosa yang kulakukan, masa laluku begitu hitam. Dengar saudara, Tuhan mau menyertai engkau bukan karena kebaikanmu, melihat siapa engkau. Tuhan mau menyertai engkau karena Dia mengasihi kita. Buka saja hatimu, terima Dia. Katakan, ya Yesus Immanuel, besertalah dengan aku mulai hari ini. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau lagi. Kalau ada di antara saudara juga merasa engkau kehilangan sukacita, sudah menjadi orang Kristen, tapi tahun ini mungkin banyak duka cita dalam hidupmu. Kau banyak kesedihan, kegagalan, seolah-olah merasa Tuhan gak menyertai engkau. Tidak, saudara. Kasih Tuhan itu terlalu besar untuk perkara-perkara dunia ini. Penyertaan Tuhan adalah penyertaan kekal sampai pada kekekalan. Tuhan janji Dia akan menyertai engkau sampai ke sorga nanti. Perkara dunia ini jangan membuat engkau goyah, saudaraku. Pegang Immanuel, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan Dia akan menguatkan engkau melewati masa susahmu. Kembalikan sukacita Immanuel itu di hatimu. Datang lebih dekat kepada Tuhan. Buat komitmen lebih banyak, berdoa kepada Tuhan. Dan mulai, saudaraku, buat janji untuk melayani Tuhan di tahun 2025 ini. Katakan, Tuhan, aku mau Tuhan, aku mau bersamamu Bapa, ku lewati semua. Saya serahkan kepada